Jadi pada malam ini saya mengimbau para jamaah bahwa ada satu fakta di negeri kita, itu penyesatan dan pembohongan berita yang terus dijejalkan ke batok kepala kita. Akhirnya gagasan untuk membubarkan FPI menjadi kuat. Kalau saya menganjurkan agarnya kaum muslimin, kita punya berbagai sektor. Kalau almarhum MZ mengingatkan agar gerakan Islam itu seperti tim sepak bola. Ada yang penyerang, ada yang bagian pertahanan, ada yang kiper, ada yang tengah, ada yang gelandang, segala macam. Atau Taufik Ismail mengingatkan kita, yang di kanan jangan salah-salahkan yang di kiri, yang di depan jangan salahkan yang di belakang. Saya ingin mengajak pada hadirin yang berbahagia, kita umat Islam harus betul-betul menghitung langkah. Gerakan-gerakan imperialis kolonialis, gerakan-gerakan kebangunan Cina Kristen, gerakan-gerakan kebangkitan PKI yang mempersiapkan 400 orang kader mereka untuk maju ke DPR RI nanti, menurut hemat saya hampir tidak terbaca. Kita hanya terus berdebat pada bagian-bagian yang sebenarnya kita bisa memberikan fungsi-fungsi profesionalisme, fungsi-fungsi kapasitas, fungsi-fungsi otoritas, fungsi-fungsi kepakaran. Akan sangat cantik sekali. Ketika teman-teman yang mempunyai penguasaan ilmu-ilmu agama dengan mendalam, maka mereka akan membuat arahan. Si A sudah mempersiapkan pasukan bersenjatanya. Si A sudah sampai berikrar untuk membunuh siapa yang mengganggu mereka. Itulah ikrar dari Jalaluddin Rahmat di berbagai kesempatan. Dan sekarang Jalaluddin Rahmat mencalonkan dari PDI Perjuangan untuk jadi anggota DPR RI. Sementara kaum muslimin masih banyak yang pantu pemilu najis. Saya minta pahami hal-hal yang sifatnya qat'i. Yang qat'i, yang sifatnya rumusan utama, kebenaran yang tak terbantahkan, kita semua akan katakan shadaqta sam'an wa ta'atan. Tapi dalam fikul waqi, dalam persoalan kajian-kajian ma'rifatum madaniyah, dalam kajian strategi perjuangan, perlu ada perbincangan. Saya ingin katakan yang paling lemah ini umat Islam, terutama dalam bidang politik. Kasus Jakarta, 88,5%, tapi gubernurnya adalah komunis Kristen. Mungkin para jamaah bisa dibuka nanti di internet, siapa Alfian Tanjung dibuka. Saya adalah narasumber utama di Angkatan Darat. Kelompok Islam berkelahi. Yang satu bilang politik togut, yang satu demokrasi kafir, yang ini terus. Lalu kalau nanti mereka dalam semua, lalu bilang yang pakai jenggot ditangkap, yang jidat hitam ditangkap. Biarkan kawan-kawan dengan partai bulan bintangnya, dengan PKS-nya, dengan P3-nya. Yang penting buat kita, wa qul i'malu fasarallahu amalukum wallahu wa rasulihi wal mu'minin. Apa sebab saya bilang begini? Kita mau bilang salah terus juga tetap ada yang ngurus. Mending kita lakukan purifikasi secara internal. Kita pernah punya Kasman Singodibedjo, kita punya Muhammad Natsir, kita punya Kartosuwiryo, kita punya Ki Bagus Hadikusumo, kita punya banyak tokoh-tokoh yang pernah berjuang untuk tegaknya syariat Islam. Kita punya Ahasan Bandung yang dengan kuat sekali berdebat dengan Pak Soekarno. Di kita itu kadang-kadang menurut saya lebih senang berkelahi sama teman sendiri. Keluar sampai berurat-urat itu kalau mau berkelahi sama teman sendiri. Tapi ketika dia melihat bagaimana penguasaan tanah jalur Tangerang saja, Banten itu sedang diproyeksi Provinsi Kristen Tangerang Raya. Dari ujung Pamulang sampai batas Tanjung Kait Tangerang Utara, 84% sertifikat tanah sudah di tangan para pendeta dan Cina Kristen. Pengembangan daripada yang namanya 3 kota emas, segitiga emas, 4 kota berlian, 5 kota intan, itu bersebar daripada Tangerang, kemudian bersebar ke Bogor, ke Depok, termasuk Cibubur kita di sini. Gerakan Kristen begitu punya skema. Menghadapi pemilu 2014, mereka menyiapkan 150.000 gereja baru. Lalu kita ngapain? Berantem terus. Yang ini enggak Islami, ini enggak nyunah, ini bid'ah, ini segala macam. Saya ingin ingatkan, tolong, kondisi kita memang tidak ideal. Ini poin pertama saya katakan buat para jamaah, penyesatan berita begitu luar biasa. Akibatnya apa kata almarhum Letnan Jenderal Z.A. Maulani? Di antara kelemahan umat Islam adalah tidak memiliki analisis intelijen dakwah. Akibatnya musuh ditemani, teman dimusuhi. Ya, saya himbau buat semua jamaah, walaupun kita baru pertama kali berjumpa, semoga tertangkap tersirat makna. Yang kuinginkan adalah malam ini, mari kita pahami, kaum Kristen, kaum komunis, kaum sekuler, kaum Syiah, LDII, dan sederet gerakan lain telah diingatkan Allah, wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd.
Mereka begitu serius, maka buat kita jawabnya adalah innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Tapi mungkin yang kedua soal politik, saya himbau buat para jamaah jangan memandang remeh konstelasi yang sedang terjadi. Ketika Wiranto sudah mengumumkan dengan Haritanu, itu isyarat daripada jaringan One China. Hasil pertemuan para pengusaha Cina di Singapura per Desember 2012, mereka menyatakan menyiapkan 500.000 triliun untuk memenangkan seluruh kader-kader Cina untuk menjadi gubernur, menjadi wali kota, menjadi bupati. Lalu